Gangguan demi gangguan tak menghentikan langkah penelusuran kami, meski tak dapat dipungkiri. Gangguan tersebut juga kerap dirasakan oleh warga sekitar. Nah itu pas maghrib, malam Jumat Kliwon pada waktu itu, saya tuh ditimpukin bata bang. Bata merah tapi masih baru. Tak sampai di situ saja, sesuatu memecah fokus kami hingga tak dapat dipungkiri keadaan menjadi lebih mencekam. Oke, pelan-pelan. Fasya. Assalamualaikum. Jadi, Iya. aku duduk mau ini. Ya, aku sih mau dia. Gak boleh kayak gitu, iya. Iya, gak boleh gitu. Assalamualaikum. Oh, jadi kau ya. Aku gak ngerti bahasanya. Pecut. Pecut. Mau pecut. Gak ngerti. Minta pecut. Oh, cok dipegang ambil wesok. Jangan iya. dipegang pecutnya. Tak dapat dipungkiri malam satu suro dan gangguan yang kami terima membuat kami sedikit melakukan sedikit kesalahan. Di mana Frisly tanpa sengaja menyentuh pecut yang seharusnya tak disentuh. Akan tetapi kondisi kembali kondusif. Dan pada saat kita menuju lokasi berikutnya, tiba-tiba tuh kan Anda komunikasi sama sosok, bisa dibilang tuh penunggu pecutnya kan Anda. Karena emang waktu itu tuh karena aku saking paniknya, aku kasih pecutnya itu ke Kak Frisly, yang dimana pecut itu tuh nggak boleh dipegang sama wanita, sama cewek. Aku kasih pecutnya ke Kak Frisly dan si penunggunya ini bilang kalau emang pecutnya ini nggak boleh dipegang sama cewek gitu. Cuma akhirnya setelah komunikasi dan penunggunya juga baik. Oh iya, terima kasih. Maaf ya. Dan tadi juga kan Anda udah bilang kalau ada cahaya yang terang. Dan itu juga yang ditunjukin sama makhluk besar dengan mata full di wajah. Dan barusan saat ini juga kita lagi ada di lapangan, di mana lapangan ini sangat dipenuhi oleh sosok-sosok anak kecil. Sosok-sosok anak kecil yang memang sepertinya mereka merasa kalau mereka sengaja dibuang. Ya, jadi ini banyak banget, Mas ya. Iya. Sosok anak kecil yang sedang main ya, Bisi ya. Ya ini beda-beda sih, maksudnya dengan ada yang seperti semuanya tuh full darah merah. Iya. Ada yang kondisinya belum lengkap. Banyak banget macam-macam anak kecil di sini. Sebentar Kak Frisly, dibuang itu maksudnya? Jadi gini, Mas ya, di dekat lokasi yang kita Injak sekarang datangi nih, ya. ini dekat dengan tempat lokalisasi. Dan di situ sempat ada yang melakukan, bisa kita bilang apa sih namanya? Tindakan aborsi. Ya, Bahkan anak-anak kecil juga banyak Pak. Kalau pada main-main gitu anak-anak sebetulnya ini dulunya kan di depan jalan raya sana kan tempat cewek-cewek nakal, banyak aborsi. Mungkin larinya pada ke sini. Ini tindakan yang sengaja dan menyebabkan residu energinya lumayan negatif. ya, Tapi sekarang mereka semua mengarah, kayak menunjuk sesuatu ya. iya, bangunan-bangunan reruntuhan sana ya. Iya. Tim, aku juga butuh pendulumku ya. Tim butuh Malam ini aku mau coba komunikasi dibantu sama pendulum. Kak, kita mau coba untuk telusurin dulu. Kemana, Dek? Aku masih tetap mau ikutin anak-anak kecil Dia ini kayak sih. menunjuk sesuatu ke sana sih. Tak ingin mengabaikan petunjuk yang ada, kami pun mencoba berjalan dengan arahan sosok astral menyerupai anak kecil tersebut yang juga dibantu dengan pendulum. Mengingat betapa bahayanya berlama-lama di area ini. Fasya, ke arah sana. kan Anda, tadi kan kita ngerasa ada di banyak bangunan ini kan? Iya. Jadi Mungkin kita sekilas pun lebih- juga saya melihat sedikit cahaya sih. Tapi coba. Ada pergerakan lagi di daun depan. Masih kemana Fasya? Itu juga tiba-tiba bergerak pohon. Ya. Kananda! Kan Anda. Lagi dan lagi. Dan tiba-tiba bergegas lari menuju ke sebuah bangunan yang masih tersisa.
Assalamualaikum. Apa makhluk yang tadi Visia dari kita temuin? Sosok yang di sana kayak nunjukin dengan cepat melayang gitu pas ya. Dengan posisi yang tadi kita komunikasi, yang kita bisa bilang penunggu pusaka itu, ya. Dia sempat melayang cepat sekali ke posisi sisi ini. Dan ternyata di sini ada sosok kakek sama nenek. Ini di lubang ini. Pelan-pelan. Pelan-pelan kan Anda. Dia ada di lubang ini pas ya. Pelan-pelan kan Anda. Fasya Iya, pegangin. kayak Nek. Aku ketarik ke Temen-temen dulunya kok tentang baik tempat semua. ini. Ayo, Kan Anda aman? Komunikasinya aman? sini. Kan Anda komunikasinya aman? Jangan. Ayo sini Kak. Kayak Sosok kakek-kakek dan nenek-nenek itu mereka menjulurkan tangannya dari bawah sumur ayo sini. seolah-olah mereka meminta untuk Ayo komunikasi baik. kita bawa Kenapa? ke rumahnya karena jujur sekarang aku ngelihat rumahnya tuh benar-benar rumah yang masih aktif dan bagus Ada apa? dengan cat seperti warna oranye cerah di dalam, ada hijau dan campuran warna biru. Terus juga ini adalah tempat di mana sebenarnya ini adalah taman dalam rumah. Kamu Sosok nenek-nenek dan komunikasi sama kakek-kakek aku. itu sering Kok aku ikut mereka senang? duduk Bisa. di kursi panjang dan mereka mengarah ke sini memang. Ini juga sumur tua yang memang sudah ada dari sebelum pembuatan rumah ini. Tapi sosok Apalagi? besar dengan mata yang sangat banyak itu Fasya Iya. sampai saat ini masih ngikutin kita. Dan ketawa kenceng banget. Terus-terusan ketawa. Terus-terusan ketawa. Jadi sosok gede itu Fasya, dia yang menghasut anak laki-laki dia untuk meninggalkan ibu bapaknya di sini. Jadi anak itu minta tempat tinggalnya ini dijual untuk pembangunan usahanya tuh anak. Tapi ibu bapaknya tidak mau karena apa? Ini tempat tinggal satu-satunya yang dia miliki. Setelah itu dia tetap bertahan dan tidak mengikuti apa kemauan anak laki-lakinya itu. Dan dia meninggal di sini. Fasya, kakek nenek itu. Apalagi kayak nenek. Kak, kita masuk ke dalam situ ya. Tak ingin terjadi sesuatu yang tak diinginkan, kami pun penuh kewaspadaan akan gerak-gerik dan Ananda yang sedang berkomunikasi dengan sosok astral penghuni bangunan ini. Kakinya. Jadi Ntar dulu, pelan-pelan Kak. Pelan-pelan. Jadi ini dulu tempat tinggal kakek nenek itu ya, Visi ya? Iya, Iya. betul Fasya. Perlahan tapi pasti, teka-teki yang coba kami kuak mulai menemukan titik akhir yang mengantarkan kami ke sosok kakek serta nenek tua penghuni salah satu bangunan.